Ayo. Ayo, ya udah. Hai, hai, hai. Why? Hai. Bagaimana, Boy? Oke, jadi hari ini di acara kita ini ada sesuatu yang baru pastinya. Ya, Karena biasanya benar. kan selama ini kita menyajikan Nyanyi. musik, nyanyi. Kayaknya orang agak bosan juga gitu kan. Jadi kita mau buat sesuatu yang baru yang namanya, apa namanya? Ngerana-ngerana. Ngerana-ngerana itu apa? Cerita-cerita tentang pengalaman teman-teman yang mau kita ceritakan, yang mau kita sharingkan. Oh, terus? Dan kita cari mau solusi masing-masing. Iya, Sama-sama, yang pasti sama-sama. bukan menggibah ya guys. Iya. Oke, tapi tepuk tangan dulu dong untuk kru-kru kita. Ribut. Oke. Nah, jadi 3 hari yang lalu atau 2 Ya. hari yang lalu kita sudah buat di Instagram kita, di story, di WA juga. Ada juga yang kirim dari email. Ya. Dan rupanya banyak teman-teman kita yang pengen curhat sebetulnya. Ya. Nah, jadi kita akan Dan bukan di rata-rata sini. tentang apa? Ada yang perkuliahan juga. Perkuliahan tentang Cinta, Ya, nah aku- kebanyakan itu cinta. Aku aku paling seru paling nggak bisa menahan kalau membicarakan tentang cinta. cinta. Ya, Oke, udah. nah kita mulai saja ya. Oke. Kita mulai musik. Oke. Oke, Pertanyaan pertanyaan pertama. Yang pertama, bukan pertanyaan sih. Oh iya. Oke, kita bacakan Cerita. dari Herionike PSRB. Ya. PSRB ini pasar ibu kali ya. Oke, yang pertama. Bang, pengen kali loh aku kuliah tahun ini. Nah, di SNM kemarin belum rezeki. Nah, SBM juga dengan otak yang pas-pasan aku takut kali nggak lulus. Gimana ya solusi menurut abang-abang? Ini sebetulnya gimana ya? kalau Solusinya bikin apa ini sana? tuh? Solusi biar dia dapat di kuliahnya maksudnya. Oh. Kayaknya sama-sama juga sih sebetulnya ya. Otak kita juga nggak begitu pintar banget. Bukan solusi pacaran. Oh iya, aku kayaknya ke Oke, cinta-cinta kita aja. fokus. Oke. Nah, dia tes di SNM kemarin tapi nggak lulus, belum rezeki. Nah, dia juga pengen tes ke jalur yang lain, Iya, tapi dia takut takut gagal. otaknya pas-pasan. Jadi menurut Oke. pengalaman dulu lah. Dulu Kalau- kamu masuk kuliah itu sekali coba langsung dapat. Enggak sih, kalau aku dulu ada sekitar 6 atau 7 kali coba. Dulu kalau Di tahun zaman itu? Iya, di zaman aku itu ada yang namanya Sigma UI, ada jalur undangan juga. Semua ada kamu jalur- coba? Semuanya aku coba dan semuanya gagal. Tapi nggak tahu kenapa aku masuknya itu di tes terakhir. Kalau zaman aku namanya itu SNMPTN juga, Heeh. tapi aku dapat sekaligus 2 sebetulnya. Iya, Jadi aku gitu. kayak prize the Lord gitu. Tapi waktu kamu gagal di pertama, di kedua dan ketiga kamu merasa diri nggak pintar atau gimana sih Tuhan masa depanku, atau kamu lihat temanmu yang biasanya Iya, di iya. kelas biasa aja nggak mau belajar juga dan Tapi kamu lihat dapet. Nah, di- sebetulnya itu. sakitnya di situ. Iya kan? Karena ketika kita kalau di zaman sekolah aku dulu, aku bukan orang-orang yang bodoh banget, tapi bukan orang yang pintar banget. Yang penting di tengah-tengah. Standar. Iya, standar. Kelas-kelasnya pun nggak terlalu pintar, nggak terlalu bodoh. Tapi namanya masih manusia, ketika ada yang lebih dari kita, otomatis kita ada rasa gimana gitu ya kan? Ya namanya manusia. Iya benar. Jadi sebetulnya kayak adik ini juga wajar juga sih, dia merasa takut, tapi aku pikiran jodoh itu nggak kemana, sama seperti Ya. jodoh pasti akan ada. Ada jodoh ketemu. juga. Nah, jadi aku dapatnya itu di tes terakhir. Nah, aku tes di jalur mandiri Unimed dan aku lulus di. Nah, karena aku suka bahasa, jadi aku ngambil semua bahasa. Di universitas Ya, yang kamu- universitas yang aku suka. Nah, di Unimed itu aku lulus jurusan bahasa Jerman dan di USU itu aku lulus di Sastra bahasa Mandarin. sastra Mandarin. Keren. Jadi aku juga bingung dong ketika udah dapat dua-dua. Ya namanya kalau memilih sesuatu yang kita suka itu sangat luar biasa susahnya gitu. Di saat kamu gagal 1, 2, 3, kamu Tapi dikasih dapat- pilihan. Iya, dapat pilihan dua lagi. pula. Dua pula. Gitu kan. Jadi luar Keren. biasa banget. Nah, jadi akhirnya aku berdoa, aku dapat aku pilih yang sastra Cina. Nah, puji Tuhannya, rupanya di sastra Cina ini Tuhan udah ngasih kayak jalan gitu. Jalan. Nah, barulah dikirim ke luar untuk sekolah beberapa
tepuk tangan dulu sama aku dong. Nah, kalau turun gimana? Nah, kalau misalnya aku dulu, aku itu nggak dikasih kuliah tuh sama mama sama bapak gitu, karena perekonomian keluarga kami itu nggak kayak Nggak seperti lain. orang-orang. Nah, gitu. Jadinya bapak kayak merasa down dulu gitu, kayaknya kita nggak bisa ini kuliah. Gitu. Mungkin dia berpikir untuk makan aja sulit, gimana nanti kalau anakku sekolah mungkin kali gitu. Iya. Aduh, kita senang. Jadinya, ya aku pun dulu bergumul soal itu gitu. Dan kuliah teman-temanku banyak semangat untuk kuliah, dan aku dulu pun kayak banyak impianku untuk kuliah gitu. Dan akhirnya aku cerita sama orang-orang yang di satu persekutuanku di Permata Bersagi Kota, yang mereka juga ibaratnya abang dan kakak-kakak aku gitu kan tuh. Jadi aku cerita gitu kan, dia berpikiran ya berjuanglah dengan mimpi-mimpimu gitu. Dan sama kayak Turang juga, aku dulu pun di ujian pertama, kedua, ketiga itu pun gagal juga. Ibaratnya gagal gitu lah Turang. Tapi itulah mujizat Tuhan itu tadi, karena di perkuliahanku dulu itu aku dapatnya di jalur undangan. Ya, jalur undangan. Itu Biasanya kalau jalur undangan itu orang-orang yang nomor 1 biasanya. Beda dengan kami yang jalur-jalur terakhir. itu dulu jalur undangan itu kan Tur. Itu jalur undangannya itu di saat itu pertama kali itu kan aku kan masuknya di Poltekkes. Nah, aku dulu pun nggak mau di jurusanku yang sekarang. Aku maunya dulu di kefarmasian, obat-obatan. Tapi di saat aku mendaftar, banyak yang mendaftar ke situ, akhirnya aku gugur di sekolah karena itu satu apa namanya? A few moments later. Jurusan itu hanya 2 orang yang bisa masuk gitu. Ternyata kami banyak masuk, aku gugur karena nilaiku rendah juga dari teman-temanku gitu. Dan akhirnya aku memilih analis kesehatan. Di saat bergumul, di saat ujian gak dapet, di saat orang tua gak ngasih kuliah, di situ Tuhan buka jalan gitu. Dan akhirnya seminggu atau 2 minggu aku bergumul, puji Tuhan keluar namaku di pengumuman ujian kemarin. Dan tadi Itu nggak ada rasanya ujian. sebetulnya ketika kita tahu kita lulus memang wah luar biasa sekali. Iya loh Turang, aku Nah sampai mungkin terharu. yang dihadapkan dengan teman kita ini karena dia masih mencoba untuk pertama kali, ya namanya juga baru tamat, mencoba, ada kegagalan, pasti ada yang drop banget. Ya. Tapi kita harus yakin juga nggak satu jalan ke Roma. Iya, Pasti benar. Banyak banget jalan kalau pengen sukses. Iya. Dan sebetulnya Nggak kuliah kalau- pun. Iya nggak kuliah pun banyak juga contohnya. Contohnya ada teman kita ini di belakang kamera ini nih sudah sukses banget dengan warungnya. Tepuk tangan dulu dong, Bayu. Nah jadi sebetulnya sekolah ini penting Ya, banget. penting. Tetapi ketika kamu sudah tamat dari sekolah itu, yang akan diprioritaskan itu adalah passion. Apa yang bisa kamu berikan. Gitu. Dan bahkan banyak sekali orang yang kerja tidak sesuai dengan jurusan. Nah contohnya aku. Tapi kamu nikmati juga kan? Iya sangat menikmati Iya, gitu. benar. Nah jadi buat Herunika, jangan putus asa, masih banyak cara yang lain, masih banyak sekali jalan-jalan. Yang penting kamu jangan lupa doakan dan pastinya Tuhan akan kasih yang terbaik. Itu dia dari kita. Nah yang Oke. kedua, Yang kedua, next. karena setelah Banyak ya? kita munculkan ini banyak sekali yang curhat, pengen didoakan juga. Tapi yang pasti nanti di akhirnya nanti kita akan doakan mereka juga. Oke, nah yang kedua ada Regika Ginting. Nah, ini salah satu siswa aku Iya. di sekolah. Sekolah. Oke, aku bingung mau kuliah di mana. Kemarin aku coba SNMPTN nggak dapat. Berarti SNMPTN masih jalur pertama atau jalur apa sih sebetulnya ini? Jalur pertama. Oke. Dan kali ini aku coba di STKS Bandung dan SBMPTN. Aku ngambil SBM itu jurusan sastra Cina. Cie, sastra Cina mana nih? Sastra Cina Ngikuti tempat aku. losunya ya. Ya pasti deh. Dan dia pengen ngambil soshum. Nah jadi katanya kalau misalnya aku dapat keduanya, aku dapat di STKS Bandung dan aku dapat di SBM, aku pilih yang mana? Nah kalau Turang sendiri, kalau seandainya nih Turang di si Regikanya dapat dua-dua, Ya, yang mana ini pilih? kalau aku disuruh milih, aku pasti milih yang sesuai dengan passion Iya, gitu. Kadang sih banyak juga sih yang kulihat gitu kan Tur. Kalau aku pun dulu waktu
mau milih jurusan itu, kadang pun nggak tahu kan. Iya. Ini nanti kalau setelah kuliah kerjanya di mana juga nggak tahu kan. Tapi kalau lihat misalnya teknik geodesi, pernah kan kita dengar gitu kan. Dan aku pun dulu apa sih teknik geodesi? Keluar karonya. Gitu kan, kayak teknik industri. Iya, Aku dulu nyoba itu loh Iya, Tur, iya. tapi aku nggak tahu. Oh nanti industri ini nanti kerjanya di itulah, mungkin wawasan kita ke situnya belum Iya, banyak. tapi ya bisa aja karena mungkin di zaman kita itu nggak ada pengetahuan tentang itu, dan benar. mungkin kayak orang tua kita juga nggak jelaskan bahwasanya ini seperti ini seperti Iya. ini. Nah, bersyukurnya orang-orang sekarang ini karena internet sudah sangat luar biasa. Kamu masih ingat nggak sih waktu kita kalau internet itu bayar 1 jam 6.000? Kalau sekarang itu nggak ada lagi yang seperti itu, tinggal beli paket. Nah, semuanya bisa di searching gitu. Nah kalau aku akan pilih sesuai dengan hatiku, dan kalau misalnya Tuhan kasih duanya juga, aku akan concern sama orang tua aku juga. Iya, Tuhan. betul banget. Gitu. Karena ini juga udah pernah aku alami, yang seperti aku ceritakan sebelumnya. Aku dapat di bahasa Jerman, dapat di sastra Cina, ya aku doakan, ya pasti ada jawaban juga gitu. Jadi aku ngambil sastra Cinanya gitu. Meskipun sekarang aku juga masih belajar bahasa Jerman. Ya, nggak apa-apa Karena sih. aku punya tujuan, aduh aku pengen banget ke sana. Tapi stop dulu Amin. gara-gara Corona. terus makarona. Jadi kita stop dulu untuk Ya, itu. benar-benar. Nah, dan pertanyaan selanjutnya dari Regika katanya, nah kalau seandainya aku nggak dapat dua-duanya, aku harus gimana? Nah sesuai juga sih sama pembahasan kita di awal gitu ya Tur. Betul. Ibaratnya kalau misalnya kita nggak dapat di 1-2 kesempatan, ya gagal itu bukan berarti kita gagal sepenuhnya Iya, kan. betul. Gagal itu, pemikiranku gagal itu ketika aku berhenti mencoba gitu. Dan seandainya juga kalau misalnya dimanapun kita nggak dapet, atau di tahun ini juga kita nggak dikasih Tuhan, kayaknya kita nggak ada alasan untuk nggak mencoba tahun depan kalau memang itu mau Iya, kita. betul. Gitu. Betul, Jangan. betul sekali. Dan Denger, satu denger, lagi, denger. jangan berkecil hati. Kalau Iya. misalnya teman kita udah dapat di sini, udah dapat di situ, ya itu rezekinya Iya, dia. karena kita harus tahu rezeki orang itu berbeda-beda. Mungkin Waktunya rezeki juga mereka di beda. pertama, waktu dia pas. Ya, waktunya juga beda gitu. Dan aku juga belajar dari pengalamanku gitu kan. Aku sering kali membedakan diriku sama orang lain. Dan itu adalah racun buatku sendiri. Iya, betul banget. Karena ketika kamu membedakan kamu dengan orang lain, itu akan membuat usaha itu makin kecil untuk melakukan Iya. sesuatu, dan sindrom Minder. mindernya itu. Dan ibaratnya kita, kalau misalnya kita bedakan diri kita sama orang lain gitu kan, kita kayak nggak ada rasa bersyukurnya gitu loh Tur. Aku sih rasanya kayak gitu. Dan aku Padahal juga kita hidup sekarang, ini harus untuk bersyukur ya. iya, aku pun sekarang lagi berproses juga sih untuk kayak gitu Tuhan. Tapi ya tepuk tangan dulu dong untuk Mary C, karena dia dapat kemarin di PNS tahun Ya, lalu. puji Yeay. Tuhan. Nah, aku dapat. Waktu. Oh iya, waktu juga ya. Oke, nah berarti dan si Regika ini dia nggak mau nganggur tahun ini. Ya. Nah, sebetulnya kalau yang seperti ini konsep pemikiran kita sih kayak yang perlu kita upgrade, bahwasanya ya nggak apa-apa nganggur tahun ini, mungkin waktu kita di tahun kedepannya. Gitu. Karena pas yang seperti yang dijelaskan dari sebelum-sebelumnya, waktu orang itu berbeda-beda. Mungkin waktu lu belum saat ini, nah waktu lu tahun depan. Atau ada juga yang beberapa kali tes. Nah, aku punya pengalaman, kalau zaman kita dulu waktu tes masuk perguruan tinggi itu kan harus Emang kita ikut. sama zamannya? Zamanku bilang Zaman-zaman kita dulu. Pokoknya zaman kelahiran Kelahiran 92 ke 99-an bawah, gitu ya. 93 itulah. Jadi ada dulu kalau zaman kita itu kalau mau tes universitas itu ada yang namanya ikut les tambahan. Apa sih namanya? Aduh, Bimbel. apa sih nama? Iya, bimbel. Iya, aku tahu Bimbel kan. banget. Ya, aku dulu ikut bimbel. Aku dulu ikut bimbel, bayarnya 1 bulan itu sekitar Mahal lah. mahal banget. Heeh. Jadi di teman aku bimbel itu ada yang sudah tes itu, tes ujian itu udah sampai 3 kali, 4 kali tapi gagal. Nah, pas dia tes yang terakhir dia udah tekadkan kalau seandainya aku nggak dapat di tes ini aku berhenti, nggak mau kuliah. Tapi mungkin waktu dia itu di tahun yang Terakhir. sama dengan aku. Jadi dia dapat di hukum. Itu hebat banget loh. Jadi maksudku ya balik ke yang tadi, waktu kita itu berbeda-beda untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalaupun nanti nggak dapat masih banyak sekali. Benar. Nah, untuk ini, ya kan? Jadi harus kita konsisten, harus kita komitmenkan bahwasanya
tidak semua orang yang bersekolah itu pasti sukses. Yang penting adalah wawasan kita, pemikiran kita juga harus dewasa, dan passion kita. Ya benar. Nah, paling enak itu kerja kalau kita Kerjain sesuai passion. Iya, sesuai passion. Contohnya kayak kita, kayak aturan kan suka di kesehatan Ya. dan dapat di Kesehatan juga. Nah kalau Betul, kayak kan? aku sukanya di Di bahasa. nyanyi, di bahasa juga, kerjanya di situ, jadi lebih nikmat mengerjakannya. Oke, next. Nah ini kayaknya question. next question ini yang lebih nikmat untuk dibicarakan kalau bagi Indo sih. Ya. Oke, kita masuk. Tapi ini kayaknya sedih-sedih bang, musiknya sedih-sedih ya bang. Nah sebelum kita masuk ke ini, ada satu yang masuk ke WhatsApp kita, dia minta untuk kita doakan mengenai jodoh. Aku berantem sama pacar aku, terus belum 2 minggu kami berantem, dia udah punya pacar. Iya, nggak apa-apa sih. Lanjut dulu. Jahat dulu. banget. Lanjut dulu. Tapi bang, aku udah serius samanya.